Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas. Aku telah berwudu kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat persis seperti caramu sholat. Melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Ya, sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada Allah ibu itu sangat sayang pada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab dalam berbicara dan di antara bentuk berbicara adalah ngobrol, adalah hanya berkomentar dalam hal-hal yang memang kita punya informasi detail lengkap tentang hal tersebut. Tidak mengomentari semua berita dan semua tema dan semua pembicaraan. Oleh karena itu, di antara kesalahan dalam berbicara, dalam ngobrol yang kesembilan adalah memiliki antusias yang tinggi untuk menyampaikan pendapat dan beropini fi kulli saghiratin wa kabiratin, dalam semua permasalahan, baik permasalahan besar ataupun permasalahan remeh. Maka di antara manusia ada orang yang demikian antusias menampilkan diri, ya, dan menampakkan, ya, kemampuannya dan pengetahuannya, ya, dan memberitahukan kepada orang lain bihankatihi wa jaudati ra'yihi, bahasanya dia memiliki jaudati ra'yi, opini yang bagus, pendapat yang tokcer. Demikian semangat sebagian orang. Hunkah artinya tajribah wa basaron bil umuri, ya, punya pengalaman dan punya pandangan yang baik tentang permasalahan. Fatarahu, maka Anda jumpai, Anda lihat orang ini demikian antusias untuk beropini fi kulli saghiratin wa kabiratin, dalam semua permasalahan, dalam semua tema. Di masa medsos, ya, di semua tema yang lewat di dinding medsosnya. Dan dia tergesa-gesa berkomentar seperti itu, dan dia pun menyampaikan opininya baik di sikon yang tepat ataupun sikon yang tidak tepat. Baik dia ditanya dan dimintai komentar tentang hal tersebut atau tidak ditanya. Semua ini dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak ke belakang dan tanpa mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Tindakan semacam ini mimma yatanafa, bertentangan dengan sikap hazm yang disebut dengan hazm. Ya, hazm itu, ya, teguh pendirian, yang nanti konsekuensinya tidak berubah-ubah. Kalau orang itu tergesa-gesa berkomentar, padahal data belum lengkap, ya, maka nanti dia akan berubah-ubah. Oh, ternyata ada penjelasan lebih lanjut demikian. Oh, ternyata ada data demikian. Dan tergesa-gesa dalam komentar dan mengomentari semua hal, itu yu'aridu sahibahu, menyebabkan orang tersebut tergelincir wal khatal, dan melakukan kesalahan. Ya, khatila fi ra'yi artinya akhta'a, salah dalam beropini.
Ya, maka orang Arab mengatakan fala khaira fi ra'yil fatir walal kalamil ghadib. Tidak ada kebaikan dalam opini yang fatir. Catatan kaki, ar-ra'yul fatir artinya opini dan pendapat yang belum matang. Wal kalamul ghadib artinya al-murtajal, yang tanpa persiapan. Maka tidak ada kebaikan dalam opini dan pendapat yang belum matang, tidak pula dalam perkataan yang tidak disiapkan terlebih dahulu. Nah, orang Arab dahulu mengatakan al-khata'u zadul ajul. Kesalahan itu bekal yang dibawa oleh orang yang tergesa-gesa. Oleh karena itu bukanlah sikap bijak seorang itu tergesa-gesa menampilkan pendapatnya, karena boleh jadi pendapatnya itu jannabas shawaba, tidak selaras dengan kebenaran, tidak sesuai dengan realita. Dan boleh jadi tergesa-gesa dalam beropini ini akan mendorong orang tersebut untuk fanatik dengan pendapatnya, meskipun pendapatnya bukan pendapat yang tepat. Kenapa dia fanatik? Tujuannya supaya dia tidak dilabeli orang yang tergesa-gesa dan tergelincir dalam berpandangan dan beropini. Ini dampak buruk, tergesa-gesa dalam berkomentar. Itu bisa berdampak pada fanatik pada pendapatnya sendiri. Tidak mau disalahkan. Tidak mau dikomentari ini pendapat yang tidak tepat. Akhirnya dia kemudian ngeles sana kemari supaya pendapatnya tetap dinilai sebagai pendapat yang benar. Lain halnya jika orang tersebut mau taroyasa, mau pelan-pelan, mau ditimbang-timbang, mau ta'anna, mau pelan-pelan. Tidak tergesa-gesa. Karena pelan-pelan dipikir, pelan-pelan ditimbang, matang-matang, itu lebih mendorong untuk jernihnya qorihah, jernihnya tabiat diri. Wa ahra, dan lebih layak ayakhtamira ar-ra'yu fi dhihni. Yang namanya opini itu betul-betul tertutup dalam benak, belum betul-betul hasil pemikiran. Wa akhlaqa, dan lebih layak untuk selamat dari kekeliruan. Ya, maka kalau orang itu tidak tergesa-gesa berkata, berkomentar, tidak asal nyeplos gitu, maka namun ditimbang, dipikir, diingat-ingat, maka ini lebih menyelamatkan dari kesalahan dalam berbicara dan berkomentar. Halaman 22. Maka orang Arab itu memuji orang yang taroyasa, orang yang menimbang-nimbang, wayata'ana, dan pelan-pelan. Wiqalibu al-umura, dia bolak-balik perkara yang dihadapi, dhahran li batnin, luarnya dan dalamnya. Wa taqawlu fihi, orang Arab berkomentar tentang orang ini, innahu, sesungguhnya orang tersebut lahu walun kullabun, huwalun kullab, bolak-balik, ditimbang-timbang, dibolak-balik, ditimbang-timbang, huwal diubah-ubah. Artinya ya betul-betul ditimbang, masak-masak. Ya, tarayasa maknanya tamahala, pelan-pelan.
Kemudian balaisa minal hikmah, bahkan bukanlah bagian dari sikap hikmah dan bijak seorang itu menampilkan opininya dalam semua perkara yang dia punya informasi tentangnya. Hatta sampai-sampai meskipun dia adalah seorang yang pelan-pelan fi hukmihi dalam memberikan penilaian dan dia adalah seorang yang tepat pendapatnya. Nah, maka ada satu hal yang patut untuk dipegangi. Fama kullu ra'yin yujaharu bihi. Tidak semua pendapat, opini itu disampaikan dengan terang-terangan. Wala kullu ma yu'lamu yuqalu. Tidak semua yang diketahui disampaikan. Bahkan sikap bijak tak tadi mengharuskan hendaknya seorang itu menyimpan rapat-rapat pendapat-pendapatnya dan opini-opininya dia simpan rapat-rapat dalam dirinya kecuali jika sikon mendorong untuk disampaikan. Kecuali hikmah dan maslahat mengharuskan untuk disampaikan. Karena pendapat seseorang itu miliknya dan perkataan itu dan jika dikatakan itu telah menjadi beban dirinya. Karena ingat jika seorang itu telah terang-terangan menyampaikan pendapatnya dan opininya, dia akan ditawan oleh pendapatnya sendiri. Dia akan diikat dalam belenggu pendapatnya sendiri sehingga dia mendapatkan keuntungannya dan jika ada keuntungannya dan dia harus menanggung kerugiannya jika ada kerugiannya dan dampak negatifnya. Maka salah satu orang yang bijak mengatakan innal ibtida'il kalami fitnatun taruqu wajaddatan tu'jabu. Sesungguhnya menampilkan perkataan itu ada godaannya yang taruku, godaan yang terlihat indah, wajaddah dan kebaharuan yang menakjubkan. Fa idza sakanatil qarihah, namun jika jiwa itu telah tenang, jika kondisi jiwa telah tenang, maka jika jiwa telah tenang wa adalah at-ta'ammulu dan perenungan itu adil wa sofatin nafsu dan jiwa itu jernih fal yu'idun nadhara maka hendaklah ditimbang lagi. Hasil setelah ditimbang lagi maka hendaklah gembiranya dia dengan ketepatan yang dia lakukan itu setara dengan kesusahan gara-gara perbuatan buruk yang dia lakukan. Salah seorang penyair Arab mengatakan wazinil kalama, timbanglah perkataan jika engkau mau mengatakan, jika mau berkata-kata, fa innama hanyalah yubdil ukula awil uyuba al mantiqu, hanyalah kata-kata yang itu akan menampakkan kualitas akal, menampakkan akal yang berkualitas sekaligus menampakkan al-uyuba, hal-hal yang memalukan. Ibnu Hibban rahimallahu ta'ala, Ibnu Hibban al-Busti, seorang ulama rahimallahu ta'ala memberikan pesan, ar-rafiqu la yakadu yusbaku. Orang yang melakukan tindakan dengan penuh ketenangan itu hampir-hampir tidak bisa didahului. Sedangkan orang yang tergesa-gesa hampir-hampir tidak bisa menyusul. Beliau juga masih nasihat, kama ana man sakata la yakadu yandamu. Orang yang hobi diam itu hampir-hampir tidak pernah menyesal. Kadzalika man nataqa la yakadu yaslamu. Demikian juga orang yang berbicara hampir-hampir tidak selamat dari kesalahan dan kekeliruan. Al-ajilu yaqulu qabla ayya'lama. Orang yang tergesa-gesa cirinya adalah orang yang sudah berbicara sebelum punya ilmu, sebelum punya data, sebelum punya informasi.
wa yujibu qabla ayafhama. Orang yang tergesa-gesa itu sudah memberikan jawaban sebelum paham. Wa yahmadu qabla ayujariba, dan sudah memuji orang, dia ini orang baik, orang ini, sebelum dia punya pengalaman tentang orang tersebut. Dan orang yang tergesa-gesa itu wayadhumu ba'dama yahmadu, mencela padahal baru saja memuji. Demikian juga orang yang tergesa-gesa adalah orang yang bertekad dan pasang niat sebelum dipikir, dan sudah lanjut jalan sebelum pasang niat dan tekad. Masih nasihat beliau rahimallahu ta'ala, al-ajilu tashabuhun nadamatu. Orang yang tergesa-gesa itu akan selalu dibersamai penyesalan, dan dia akan dijauhi oleh keselamatan. Oleh karena itu orang Arab menyebut sikap tergesa-gesa itu mendapatkan sebutan ummu nadamat, induk berbagai macam penyesalan. Ya, kemudian di antara kesalahan dalam berbicara, kesalahan dalam berkomunikasi dan ngobrol adalah at-ta'arrudu lis-safalati was-sufaha. Adalah melayani orang-orang yang safalah, orang-orang yang rendahan, orang-orang yang tidak berkualitas. Was-sufaha, yang dia adalah orang-orang yang bodoh, yang suka usil, suka mengganggu, dilayani. Padahal semestinya terhadap orang yang semacam ini ya disenyumi saja, namun say hello saja, namun tidak banyak bicara dengannya. Maka fahunaka minan nasi, di sana ada orang yang tidak menyombongkan diri, dalam artian tidak menjaga diri dari mujarati sufaha, membersamai atau menyaingi para orang-orang yang bodoh. Wa ta'arrudu lis-safalah, dan melayani orang-orang yang rendahan. Fa idza ma jama'ahu bihim majlisun, maka jika ada satu forum yang menyebabkan dia bersama dengan mereka-mereka ini, tawassa'a fil hadisi ma'ahu, dia berpanjang lebar berbicara, ngobrol dengan mereka. Wa tamada, dan ngelantur fi mudhahakatihim, untuk tertawa-tertawa bareng dengan mereka. Wa mumazahatihim, dan guyon-guyon dengan mereka, yaitu para safalah. Nah, apa manfaat kalau guyon-guyon sama orang semacam ini? Orang-orang yang bicaranya tidak berkualitas, guyonnya tidak mutu. Apa manfaatnya duduk bareng dengan orang semacam ini dan menjadikan kawan duduk orang semacam ini? Ngobrolnya tidak mutu, guyonannya tidak berkualitas. Maka yang terjadi adalah mimma yaj'aluhu urdatan. Tindakan ini menyebabkan dia menjadi sasaran dan berpotensial untuk mendengar hal-hal yang tidak dia senangi. Min saqitil qauli, berupa perkataan yang tidak bermutu, wa qabihihi, dan perkataan yang buruk. Akhirnya orang ini yang sebenarnya orang terpelajar, orang yang pintar, orang yang berkualitas, jadilah dia setara dengan mereka dalam kebodohannya dan dalam kerendahannya. Itnazala ilaihim, karena dia turun membersamai mereka orang yang obrolannya tidak bermutu, guyonannya tidak berkelas. Wan hatta merosotlah dia
fi hadidihim, di titik nadir, di titik yang paling rendah. Hadid itu nihayat masafal minal ardi, bagian yang paling bawah. Seorang penyair mengatakan, idza jaraita fi khalqin dani'an, jika Anda membersamai guyon-guyon akrab dengan dani'an fi khalqin, dengan orang yang rendahan, orang yang tidak bermutu, fa'anta wa man tujarihi sawa'u, maka engkau dengan orang yang engkau membersamainya dan orang yang kau bersamai itu setara dan sama saja. Falaisa minal hikmah, maka bukanlah satu sikap yang bijak, wala muru'ah, dan juga bukan bentuk memiliki kehormatan, ayat ta'aradul mar'u lihaulai. Seorang itu ya ta'aradu lihaulai, melayani mereka-mereka. Ya. Wa innamal hikmatu, namun sikap bijak dan muru'ah yang sempurna adalah berpaling dari mereka dan meninggalkan membersamai mereka dan ngobrol dengan mereka, orang-orang yang tidak bermutu ini, orang yang tidak bermutu obrolannya dan guyonannya, kecuali sekedar tuntutan kebutuhan. Min salamin, berupa mengucapkan salam atau menjawab salam atau menjawab pertanyaan secukupnya. Dalam bahasa kita say hello aja. Sama orang yang semacam ini, ngobrolnya nggak mutu, guyonannya nggak berkelas, itu ya kenal, namun bukan jadikan teman akrab, teman ngobrol, bukan. Cukup jadikan teman, cukup jadikan kenalan. Ya, maka bisa kemudian say hello, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Nah sudah, tidak kemudian berasik-asik ngobrol dengan orang semacam ini. La turji'anna ila safihi khitabahu, janganlah engkau respon kepada orang bodoh perkataannya, illa jawabat tahiyatin hayakaha, kecuali jawaban ucapan salam, ucapan penghormatan, hayaka, yang dia memberikan penghormatan dengan kalimat tersebut kepadamu. Famata tuharikhu, maka jika engkau goyang-goyang orang yang bodoh, tuharik jifatan, maka hakikatnya engkau menggoyang-goyang bangkai. Tasdadun natnan, maka itu semakin busuk baunya. In aratta hirakaha, jika engkau ingin menggerak-gerakkannya. Halaman 24. Wa idza ma'arada safihu, dan jika orang yang bodoh, orang yang tidak berkelas akalnya ini ingin mulai melakukan tindakan kebodohan dengan ngejek-ngejek, ngolok-ngolok, di antara sifat khas safih dan sufaha dan safala, itu guyonannya cuma olok-olokan. Bisa guyonan setengah jam, itu cuma olok-olokan di antara mereka berlima yang sedang duduk asik ini. Ini safalah. Ini safala, orang rendahan, orang tidak mutu. Maka jika orang yang safi ini mau menampilkan dirinya, mau menampilkan dirinya dengan ngejek-ngejek, dengan ngolok-ngolok, sambil ketawa-ketawa, maka betapa indahnya kalau kita cuekin saja. Kita pura-pura tidak tahu. Supaya yuqassir, dia bisa membatasi ghayihi, kejelekannya dan kebodohannya. A'rid anil jahili safihi, cueklah terhadap orang yang bodoh, orang yang tidak sempurna akalnya. Fakullu ma qala fahuwa fihi, semua yang dia katakan itu ada pada dirinya.
ma darra nahrul furati yauman law khadha ba'dul kilabi fihi. Tidaklah membahayakan sungai Efrat ya, karena pada satu hari ya, khadha itu menyelam ya, sejumlah anjing menyelam ke dalam sungai Efrat. Maka siapa yang tidak terlalu mempedulikan orang-orang yang bodoh dan tidak mujaratas sufaha membersamai mereka, maka terlindunglah kehormatannya dan dia nyamankan dirinya dan dia akan selamat dari mendengar hal yang menyakitinya. Allah Ta'ala berfirman, khudil afwa. Ya, maklumilah orang dengan tabiat khasnya. Ajak yang kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Maka dengan sikap berpaling dari mereka orang yang bodoh, maka seorang laki-laki menjaga kemuliaan dirinya. Ityarfa'aha karena dia tinggikan dirinya, sehingga menjauhi kelompok orang yang allati taladzu menikmati al-muhatarata wal iqdha'a. Muhatarah al-qaul alladhi yanqudu ba'du ba'dha. Perkataan yang sebagiannya membatalkan yang lainnya. Satu omongan bagian depannya itu membatalkan bagian depan, bagian belakangnya membatalkan bagian depannya. Wal iqda akda idza caci maki. Nah ini ciri safalah. Safalah itu adalah orang yang diantara cirinya bisa menikmati al-iqda caci maki. Jadi ini contoh safalah A dan B. Ini dua-duanya safalah. Si A itu manggil si B pakai binatang kaki 4. B manggil A ya 11-12. Ini safalah. Maka di antara sikap yang tepat adalah tidak membersamai orang-orang jenis ini. Orang ini guyonannya ndak mutu, panggilannya kemudian panggilan yang itu guyon itu. Jadi bahasa binatang kaki 4 dan yang lainnya itu bahasa konsumsi harian untuk safalah. Nah itu ciri safalah, sekelompok orang yang merasa nikmat dengan cacian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, la tumari halima wala safiha. Ya, janganlah engkau mendebat sengit, mendebat kusir halima, seorang yang sulit untuk marah. Wala safiha, jangan pula orang bodoh yang dan rendahan. Fa'inal halima yaqlika atau yuqlika. Karena mendebat keras, kemudian debat kusir, seorang yang tenang, seorang yang sulit untuk marah, tidaklah marah kecuali ada hal yang sangat menjengkelkan. Itu cuma hanya akan membuat Anda jengkel saja. Ini orang saya komentari begini-begini, dia santai saja cuma sambil senyum-senyum. Kenapa? Karena dia adalah orang yang pandai mengontrol dirinya. Wasafiha, sedangkan debat kok sama safih,
itu yu'dzika akan menyebabkan akan menyakitimu. Kenapa? Karena biasa bagi orang Syafi'i itu cacian, omongan kasar, itu biasa. Seorang penyair mengatakan ini la uridu an asya'a asma'uha hatta yaqula rijalun inna bihi muqa. Sungguh aku berpaling dari berbagai hal. Aku cuek masa bodoh dengan berbagai hal yang aku dengar. Sampai-sampai banyak orang komentar aku adalah ada pada diriku kedunguan. Akhsa jawab syafihin la khalaqalahu. Aku khawatir jawaban orang yang bodoh, orang yang tidak berkelas. Yang tidak ada bagian darinya dari sikap bijak, akal sehat. Aksa jawab safihin la khalaqalahu faslin. Pengecut, rendah dan hina. Ya, safihin itu sama dengan faslin, gitu. Keterangan untuk faslin, orang yang rendah dan hina. Wadhannan nasin, dan aku khawatir sangkat banyak orang annahu shadaqa, kalau dia adalah orang yang jujur dan benar. Al-Khattabi mengatakan, Ibnu Malik membacakan syair kepadaku. Ibnu Malik mengatakan, Dhuhuli membacakan syair kepadaku. Fi siyasatil amah, tentang metodologi bersikap dengan banyak orang. Idza aminal juhalu jahlaka marotan. Jika orang-orang bodoh itu merasa aman dari gangguanmu sekali, maka sesungguhnya kehormatanmu bagi orang-orang yang bodoh itu adalah keberuntungan, bagian dari berbagai keberuntungan. Halaman 25. Wa in arata nazaita safiha. Nazaita catatan kaki, meloncat atau menyerang dan ingin melakukan kejelekan. Jika engkau ingin menyerang orang yang bodoh, idza naza, ketika dia sedang memamerkan kebodohannya, fa anta safihun misluhu ghairu dhilmin, maka engkau adalah orang bodoh semisal dia dan bukanlah orang yang memiliki ketenangan. Wala tata'arradu li safihi wa darihi. Jangan cari masalah dengan orang yang safih, wa darihi, dari kata-kata mudarah, artinya bisalah basa-basi dengannya, bimanzilatin bainal adawati was silmi, seperti antara permusuhan dan kedamaian. Fayakhsha kataratin, maka dia berharap kepadamu berkali-kali, sedangkan yarjuka, dia berharap kepadamu sekali. Wa ta'khudhu fi ma baina dzalika bil jazmi, dan engkau ambil sikap di antara dua hal tersebut dengan sikap yang tegas. Ibnu Muqaffa mengatakan, wa'lam katailah, engkau akan mendapatkan ujian dari sekelompok orang karena kebodohan. Sayutalli' minka haqda, maka dia akan melihat, dia akan melihat dari dirimu haqdan, dendam. Fa'idha aradtahu, jika engkau menentangnya atau engkau membalasnya dengan kebodohan, faka'annaka radaita ma'adabi, maka seakan-akan engkau rela dengan apa yang telah dia lakukan. Fa'ahbabta antahtadi ala mithalihi, maka engkau berarti ingin
ya tahta dia mengikuti ala misali semisal dia. Fa in kana dzalika indaka madmuma. Jika hal tersebut menurutmu satu hal yang tercela, fahaqiq maka wujudkanlah celaanmu kepadanya dengan tidak ribut dengan orang semacam ini, dengan tidak menentang dan melawan dengan orang semacam ini. Amma antadummahu, adapun engkau mencelanya, wa tamtathilahu, namun engkau mengikutinya, falaisa fi dzalika sadadu, maka itu bukan sikap dan tindakan yang tepat. Ya, demikian dua adab atau dua hal berkenaan dengan adab dalam berbicara, berdialog dan ngobrol. Demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan Bapak dan Ibu sekalian. Tidak ada sesi tanya jawab di kesempatan kali ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok